Jadi ini koleksi tanaman yang di dalam. Ini lagi dicek-cekin apakah udah perlu waktunya ganti pot atau enggak. Ini monfar akhirnya beranak. Si monfar ini tapi numbunya hijau yang lain. Nah katanya harus digunting kalau numbunya hijau. Iya, jadi yang hijau-hijaunya dipangkasin dulu. Berarti Katanya semuanya. sih gitu. Nggak tahu, aku juga baru pertama kali punya. Jadi kayak Jadi sayang. nggak ngerti. Tapi ini bagus, Mbak. Tuh. Gak usah nih. Oh itu ada yang ini, yang baru. Iya, cakep tuh. Yeay, akhirnya. Hai, selamat datang di YouTube Tante Mobil. Hari ini aku kedatangan tamu, Mbak Tita dari Mos Project. Hari ini Mbak Tita mau maintenance saman aku. Yuk kita tanya-tanya. Hai Mbak Tita, apa kabar? Baik, Kita baik. udah lama ya nggak ketemu. Jadi sebelum ini aku pernah ketemu Mbak Tita karena aku ngundang Mbak Tita untuk bikin workshop tentang tanaman ya, gimana perawatannya dan lain-lain. Tapi ternyata dengan taman segede gini nih aku lumayan keteteran. Sebenarnya kalau untuk kayak nyiram atau ngasih pupuk sih aku masih lumayan rajin. Tapi kayak kalau untuk harus bongkar, ngudek-ngudek tanah terus ganti lagi tuh aduh males banget gitu, apalagi sekarang musim hujan becek gitu kan ya. Nah jadi Mbak Tita nih sekarang punya jasa ya. Jadi bisa untuk maintenance taman, tinggal leha-leha, terima beres, menikmati hasilnya. Aku deh, siapa nih yang suka tanaman cuman ikut-ikutan. Aku nih kan awalnya gara-gara aku bikin taman ini. Terus kayak, oh itu kayaknya kurang ya, beli lagi. Oh itu kayaknya kurang ya, beli lagi. Terus tiba-tiba jadi banyak. Nyandu ya. Terus abis itu tapi bingung. Terus abis itu harus gue apain ya gitu. Sementara mungkin kalau hanya untuk perawatan yang daily kayak nyiram atau kasih pupuk tuh masih bisa. Tapi kalau yang kayak untuk bongkar-bongkar itu, nah kan nggak tahu nih kapan harus, misalnya udah harus ganti metannya atau misalnya kapan harus, oh ini harusnya udah bisa dipotong nih untuk dipindah lagi gitu. Nah sekarang aku mau tanya nih Mbak Tita, apa sih bedanya perawatan yang Mbak Tita tawarin ini sama kalau kayak kita panggil tukang taman pada umumnya? Bedanya yang saya lihat ya, kalau tukang taman biasa kan mereka taunya jenis-jenis yang tanaman proyek lah, tanaman biasa untuk landscape gitu. Kalau yang dari saya kan karena saya bergelut ini udah mau 4 tahun berdasarkan pengalaman, dan jenis-jenisnya pun di luar yang biasanya taman biasa gitu. Jadi lebih ke tanaman koleksi yang zaman sekarang lah ibaratnya gitu, kayak aroid, kayak kaladium. Kalau yang tukang taman biasa yang kita panggil kan mereka ya bedanya itu sih paling jenis-jenis yang lebih koleksi gitu. Karena saya punya sendiri, koleksi sendiri, jadi saya ngerti ketika dipanggil sama orang yang mereka juga jenis-jenisnya koleksi, saya lebih paham gitu gimana cara maintenance-nya dibanding sama mungkin orang panggil yang tukang taman biasa gitu. Ya udah yuk kita lihat-lihat gimana nih kerjanya Mbak Tita dan timnya. Nah ini si vertical garden lagi mau dibenerin, dirapiin dan diganti metannya. Mostly isinya kuping gajah karena dapat hibahan dari temen. Nah sekarang kita jalan-jalan sambil lihat-lihat ya, sambil cerita. Jadi biasanya aku tuh pakai tukang taman biasa. Jadi pada mati. Ini contohnya si Amazon itu pada busuk semua waktu itu ditinggal ke Bali. Karena kayaknya metannya kurang poros. Nah ini zodiak. Ini buat anti nyamuk. Ini aku tanam banyak banget di rumah supaya kayak di setiap sudut supaya nggak banyak nyamuk. Ini keladi Snow White, tapi karena lagi musim hujan dan jarang ada matahari, jadi dia lagi ijo-ijo, nggak terlalu putih. Ini Sansevieria. Nah ini Pink Splash, gemes ya. Kalau daun barunya dia pink. Nah ini tanaman-tanaman merambat untuk menutupi dinding. Ini suatu filo, nggak tahu filo apa namanya. Ada yang bilang green apple, ada yang bilang love, nggak tahu sih sebenarnya namanya apa. Ini monstera. Ini epiprenum. Yang ini lime fiddle. Ini philo marble.
Yang ini. Ih, cantik ya. Tadinya dibeli dari kecil banget, masih 15 cm. Sekarang udah gede loh dia. Ini Dark Lord. Monstera lagi. Marble lagi. Ini Siri Gading yang jumbo. Ini Mayoi kayaknya. Nah, yang ini Pertusa. Ini pisang apa tuh ya namanya? Pisang yang merah. Ini pisang variegata kesayangan. Tapi ternyata ditanam di tanah belum beranak lagi nih. Ini aglonema di sekelilingnya. Ini apa namanya ya? Lupa. Michan. Yang ini lupa namanya apa ya, si janda bolong yang apa gitu. Kuping gajah lagi, ini yang gede. Ini keladi jumbo, ini nggak tahu namanya apa. Ini Amazon yang pada mati, tinggal sisa satu yang berhasil diselamatkan. Ini black velvet tapi udah jelek. Ini nggak tahu juga namanya apa. Ini gergaji. Ini si kupu-kupu. Nah, ini tanaman di sekeliling pos satpam ditanamin zodiak semua supaya nggak banyak nyamuk kalau malam. Di tengahnya ada monstera, rencananya biar ngerambat ke atas. Nah, ini bagian keladi. Ini aneka keladi ditanam jadi satu. Kalau yang ini keladi liar, ini bagian paling tidak terawat. Lagi tengah-tengah pengerjaan dan sekarang hujan. Hujan, Mbak, gimana nih? Mau pindah? Gerimis doang sih. Numpang lewat. Jadi monstera ini tadinya ini kan kelihatan nggak segar banget ya, kayak droopy. Terus daunnya nggak nambah-nambah. Tadi ini dibongkar, ternyata akarnya masih sedikit sekali. Jadi waktu beli karena nggak ngerti, nggak cek akarnya tuh belum ada. Jadi makanya dia pertumbuhannya lambat banget. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, ini cuma diganti aja metannya dan harus nunggu sabar. Jadi ini metannya diganti apa? Pasir malam sama sekam mentah fermentasi. Pasir malang dan sekam mentah fermentasi. Soalnya akarnya masih sedikit. Jadi harus boros banget. Nah, biasanya nih kalau baru datang gini yang dilakuin apa pertama kali? Sebelum pengerjaan baiknya disurvei dulu. Jadi kita catetin apa yang nanti pas pengerjaan itu kita udah siapin bahan-bahannya yang dibutuhin. Mungkin kalau yang kena penyakit kita nanti bawain obatnya. Terus yang butuh media di repotting nanti kita bawain bahannya gitu. Atau mau disiapin sendiri pun Bisa ya? Dari kliennya bisa. Oke, tadi contohnya si monstera ini udah dikerjain tadi. Jadi ternyata pas beli itu baru dipotong ya. Jadi Iya, akarnya belum enggak. banyak. Jadi udah beli sekitar 6 bulan tapi dia nih kok nggak tumbuh-tumbuh daun baru gitu. Ternyata jadi dia masih fokus untuk ngegedein akar gitu ya. Terus berikutnya ini adalah ngerjain rapiin si vertical garden ala-ala itu yang berusaha bikin sendiri. Nah, ini lagi pada digantiin metannya dan dirapiin, di trimming gitu. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan dari Instagram yang mau tanya. Mana tadi ya? Nih, ada yang tanya tips nyiram dan semprot pupuk kimia. Nah ini dia yang mesti dipahami karena nggak semua jenis tanaman itu penyiramannya itu sama. Misalkan kayak jenis kaktus sama jenis kaladium gitu. Jenis kaktus bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi kalau kaladium bisa 2 hari, 3 hari sekali. Kayak gitu.
Jadi sebenarnya harus punya banyak info sebelum kita Ya, dari tanaman itu ya. Iya, Jadi ini tanamannya jenisnya iya. seperti apa, siramnya berapa lama sekali. Iya. Jadi kalau aku tuh biasanya karena males repot, jadi aku pisahin. Nih yang sisi sini, ini yang butuh disiram tiap hari. Nah, terus yang sisi yang di sana itu yang seminggu sekali. Yang ini jadi kayak biar kita nggak bingung aja gitu kan ngaturnya ya. Nah, itu. Terus tadi kalau penyemprotan kimia, apa tadi? Ya, semprot pupuk kimia. Iya, kalau pupuk kan ada macam-macam tuh mereknya. Nah, bisa dilihat dari label petunjuknya sih. Kadang-kadang kan ada yang kalau yang slow release tuh bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 9 bulan sekali. Jadi tergantung mereknya. Oke. Jadi kita ikutin petunjuk pemakaian di label. masing-masing ininya ya. Iya. Nah, next pertanyaan lagi. Kalau untuk perawatan Heliconia susah nggak? Heliconia tuh yang mana ya? Atau bisa ini aja sih sebenarnya, kalau misalkan dulu kan saya baru-baru belajar, baru-baru mengenal tanaman, sebanyak-banyaknya baca aja di Google. Biasanya based on dari situ kita nanti praktekin sendiri, akan mengalir deh itu. Ya. Kita bakal tahu banget ini, oh dia Harus trial and error ya, karena nggak, keadaannya tuh keadaan Iya. tanah juga beda-beda. kayak misalkan di rumah satu dia cocoknya pakai ini di zona ini gitu, sedangkan di rumah satu lagi nggak cocok pakai media itu di saya gitu, cocoknya gini. Jadinya ya sebenarnya harus banyak-banyak ini sih, pengalaman, mencoba, praktek sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang gimana caranya rawat tanaman yang baik saat musim hujan? Nah, itu kan kadang bingung tuh ya. Kayak kalau pagi nih nyiram nggak ya gitu, ntar mau nyiram ntar hujan. Nah, terus atau kan kalau musim hujan tuh kayak lebih banyak hama, Iya. banyak jamur. Nah, itu gimana nih kayak perawatan tanaman musim hujan? Nah, kalau musim hujan itu pupuknya tidak diberikan dulu kalau dari saya sih. Jadi selama musim perbanyak- hujan itu nggak kasih sama sekali? boleh sih kasih, tapi dosisnya setengah aja. Oke. Selebihnya kita genjot di pestisida, Insektisida. fungisida. Oke. Fungisida sih terutama karena kan lembab, Hmm. dingin gitu. Jadi memicu adanya jamur-jamur. Jadi kita lebih concern ke penyakit aja, sama penyakit. Biar nggak, berarti mungkin imunnya si tanaman itu ketika musim hujan dia agak turun. Jadi lebih cepat terserang hama. Nah, kita concernnya di pestisida Kayak aja. nyiapin supaya kalau kena ya. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita sambil lihat-lihat aja ya. Nah, karena udah beres, sekarang tinggal siram antrakol. Antrakol nih apa ya? Buat fungisida. Fungisida. Musim hujan. Karena musim hujan banyak jamur. Dan ini siramnya harus sore. Kenapa sore, Mbak? Karena dia jamur itu hama itu berkembangnya di sore hari. Oh, karena hama itu berkembang biaknya di sore hari, aktifnya di sore hari. Jadi siramnya tuh sore Waktu hari. yang tepat tuh ya di sore hari. Biar nggak cepet nguap juga ini. Nah, biar nggak cepet nguap karena mataharinya udah mulai turun. Jadi ini tanaman koleksi yang di dalam. Tadi udah dirapiin semua, yang perlu ganti metan, dan yang perlu ganti pot, diganti pot. Ini tadi vertical garden yang habis dibenerin, tapi ini belum dirapiin karena yang kanan ini masih baru dipecah. Ini apa ya, ficus ya. Ini di belakangnya adalah pohon zodiak biar nggak banyak nyamuk. Nah, depannya itu alang-alang, pengennya tuh biar kayak ala-ala di Korea gitu, tapi dia nggak numbu-numbu bunganya. Ini gloriosum, yang ini tetrasperma, ini nggak tahu apa, and then zodiak lagi, pokoknya banyak banget zodiak di sini. Yang ini ketapang biola. Nah, dirapiin ya sampai tamannya Pak Satpam dan supir tuh. Ini juga tadi ikut dirapiin. Nah, Mbak Tita, thank you banget ya udah datang untuk hari ini. Nanti aku pasti panggil-panggil lagi. Aku puas banget hari ini, benar-benar super puas. Jadi
servisnya jempol, benar-benar. Jadi benar-benar dicek semuanya, terus bongkar, dilihat akarnya, gimana akarnya, perlu ganti metan apa enggak. Kalau perlu ganti metan memang diganti metannya, kalau memang nggak perlu ya udah gitu. Dan terus sampai dirapiin, sampai dicuciin potnya, hebat. Sampai ketemu lagi.